Bib, melihat Indonesia saat ini, apa yang teringat Bib dengan momentum tahun baru Islam saat ini? Ya, kita berharap tahun baru Islam kali ini, yaitu kita masuk ke tahun 1448 Hijriah, ini betul-betul kita bisa menghijrahkan diri. Nah, karena memang kan Nabi sendiri pernah mengatakan dalam satu hadis, al-muhajir man hajara ma nuhiya anhu. Jadi seorang muhajir itu orang yang berhijrah ya. Seorang muhajir sejati itu adalah orang yang menjauhkan diri atau membentengi diri atau menghijrahkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Nah, jadi kita berharap kita ada ya hijrah bangsa kita lah. Ya, jadi sesuai dengan tema diskusi kita malam ini, kita berharap di tahun 1448 ini menjadi hijrah bangsa Indonesia secara bersama-sama, yaitu dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Dari negeri yang penuh korupsi menjadi negeri yang bersih. Itu kan makna hijrah yang perlu kita perjuangkan saat ini. Kalau di zaman Nabi, hijrah yang kita lihat kan hijrah makaniyah ya. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saat ini juga perlu kita manai dengan hijrah fi'liyah, hijrah perbuatan. Dari maksiat kepada taat, dari keburukan kepada kebaikan. Itu tadi, dari korupsi bersih, kepada gitu ya? Negeri yang bersih, insya Allah. Tapi Habib benar mengkonfirmasi berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini Habib ya? Ya memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan. Dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang semua orang pun lihat. Walaupun ada pihak-pihak yang menolak ya Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap begitu merasa terang. Tapi faktanya, nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sebetulnya pemerintah Indonesia ya kita sarankan dan kita usulkan sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis, jangan kalau dengar kritik tuh marah begitu saja ya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja, orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir di setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah ini jangan diremehkan dan ini jangan dipandang remeh. Karena kalau demo unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, tidak dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju. Dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik. Bukan tempatnya, jangan kritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan nyenyir, dikritik dijawab dengan kritik, kritik dijawab dengan kebijakan, kritik dijawab dengan perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah itu kan mestinya seperti itu. Jadi jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Nah jadi unjuk rasa sendiri kan dijamin undang-undang. Baik. Iya. Kalau Islam bagaimana mengatur unjuk rasa ini sebenarnya, Bib? Ya, jadi ada kelompok memang yang menyatakan unjuk rasa ini nggak nyunah gitu ya. Unjuk rasa ini bid'ah lah, unjuk rasa ini tidak ada dalilnya, nggak begitu juga. Karena kalau kita tengok sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi itu pernah ada keinginan Nabi alaihi salatu wassalam yang saat itu dakwah kan masih sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Ada keinginan Nabi. Ada sahabat tuh yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir. Nah, tapi memang saat itu kan baru berupa keinginan. Tapi keinginan Nabi ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian para sahabat berembuk, kira-kira dari mereka siapa nih yang berani membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya yang angkat tangan berani saat itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sahabat keberatan yang lain. Karena Abdullah ibn Mas'ud nih dari bentuk tubuhnya kecil, kurus, tidak meyakinkan. Jadi bukan pemuda yang tegap badannya.
Apalagi Abdullah ibn Mas'ud dipandang bukan berasal dari suku yang kuat, takut tidak ada pelindungnya nanti. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tetap menyatakan, saya yang akan bacakan. Dan ternyata betul beliau lakukan. Beliau datang ke depan Ka'bah, pemuka-pemuka kafir Quraisy sedang kumpul semua, beliau baca surat Ar-Rahman dengan lantang. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allah, beliau baca. Akhirnya kagetlah orang-orang kafir, mereka bilang, ini lagi baca apa? Oh, ini yang diajarkan Muhammad ini. Dipukuli, digebuki. Itu kan unjuk rasa itu. Itu unjuk rasa itu apa sih? Kan mau tunjukkan sesuatu kepada orang-orang kafir itu, ini suara kebenaran loh. Ini ajaran Nabi loh, ini firman Allah loh. Itu juga jenis unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu kan nggak mesti rame-rame. Dibolehkan oleh Rasulullah kala itu ya, Bib ya. Dan itu bahkan dipuji oleh Rasulullah. Dipuji. Begitu beliau dipukuli, luka sampai pingsan, digotonglah oleh para sahabat, dibawa. Nah begitu dibawa, begitu sadar, sahabat bilang, no, kami bilang apa? Jangan Anda yang turun. Begitu, jangan Anda yang turun. Tapi apa jawaban Abdullah ibn Mas'ud? Demi Allah, kalau kalian mau, besok aku lakukan lagi. Dan perbuatan itu dipuji oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi senang. Artinya ini kan bisa jadi dalil sebetulnya buat hadis kita. itu. Walaupun secara eksplisit Nabi nggak katakan itu demo. Ya kan? Secara eksplisit sahabat tidak katakan itu demo. Tapi implisitnya itu kan pesan yang ingin disampaikan di hadapan orang-orang kafir. Nah demo yang sekarang ini apa sih? Kan ingin menyampaikan pesan. Namanya aja unjuk rasa. Artinya dia ingin menyampaikan pemikirannya, pendapatnya, perasaannya kepada mereka-mereka yang punya wewenang atau punya kemampuan untuk merubah keadaan tersebut. Nah, jadi ini juga kita anggap sebagai dasar yang bisa kita jadikan sebagai dalil ya, bahwa unjuk rasa boleh-boleh aja. Dengan cara yang baik, selama menjaga etika, sopan santun, jangan sampai unjuk rasa itu juga melanggar syariat. Bahkan selain itu, para sahabat juga kan pernah dipimpin sama Hamzah ibnu Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Mereka gandeng tangan rame-rame keliling Ka'bah depan orang-orang kafir. Nah begitu orang-orang kafir lihat ada Hamzah, Hamzah kan jagoannya kota Mekah saat itu. Disegani, ditakuti. Macam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang lain masuk Islamnya diam-diam. Sayyidina Umar kan enggak. Bahkan hijrahnya aja beliau langsung tunjukkan, ayo siapa yang mau larang aku hijrah? Aku mau hijrah. Kalau ada yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan jegat aku di pintu gerbang keluar kota Mekah. Nah itu kan unjuk rasa yang bahkan dengan menantang, siapa yang melarang saya? Nah jadi artinya itu terjadi di zaman Nabi, hal sedemikian rupa. Nah karena itu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa, selama ya unjuk rasanya tidak langgar syariat, selama tidak melanggar etika dan kesopanan, unjuk rasa itu sah secara agama maupun secara undang-undang negara. Dan lanjutkan. Itu rasanya sudah tepat dilakukan hari ini oleh mahasiswa. Saya lihat sudah tepat. Nah, kalaupun nanti ada yang menuduh ini anarkis dan lain sebagainya, saya pikir kadang-kadang anarkis itu muncul kan karena ada provokator, ya kan? Nah itu yang harus dicegah. Makanya begini, unjuk rasa itu kan ada undang-undangnya ya, unjuk rasa dijamin. Dan tidak benar kalau unjuk rasa itu berdasarkan undang-undang harus izin polisi, nggak betul. Dalam undang-undang disebut bukan izin polisi, pemberitahuan kepada pihak kepolisian, bukan izin. Jadi di negara ini nggak dilarang orang unjuk rasa, tapi cukup dikasih tahu gitu ya, kepada polisi, resmi pemberitahuan. Nah, untuk apa pemberitahuan tadi? Supaya nanti pihak kepolisian justru bukan melarang orang unjuk rasa, membantu dalam rangka apa? Untuk mengatur lalu lintasnya, untuk mengalihkan lalu lintas supaya masyarakat lain tidak dirugikan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Nah, jadi dan tugas polisi juga, andai kata ada dua kelompok berbeda ingin unjuk rasa, kalau mereka memberitahukan polisi, kan polisi kasih tahu, kamu jangan jam sekian ya, ada kelompok unjuk rasa di tempat yang sama, kamu unjuk rasanya di jam sekian saja atau di tempat yang lain pada saat yang bersamaan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Jadi pemberitahuan itu gunanya itu, manfaatnya adalah agar polisi bisa menginformasikan kepada para pengunjuk rasa di mana waktu yang tepat, tempat yang tepat, supaya tidak terjadi benturan. Sekaligus polisi membantu mengatur lalu lintas, atau kalau perlu ada pengalihan, unjuk rasanya depan kantor gubernur. Sementara jam-jam itu pada waktu padat, polisi kan bisa melakukan pengalihan. Betul. Itu pentingnya pemberitahuan, bukan izin. Jadi nggak perlu mendapatkan atensi dulu ya, Bib ya? Iya, artinya pemberitahuan silakan.
Nah, kalau udah dikasih pemberitahuan, polisi sudah terima, ada kesepakatan jam dan waktunya, lakukan bebas. Tidak boleh dilarang. Dan jangan lupa, dalam undang-undang soal penyampaian pendapat, pihak manapun yang mencoba mencegah, melarang orang yang menyampaikan pendapat bisa dipidana penjara. Oh iya. Iya. Artinya kalau polisi mencoba untuk mencegah, polisinya mesti dipenjara. Jadi nggak boleh. Jadi unjuk rasa, yang penting unjuk rasa itu tertib, disiplin, artinya betul-betul tidak langgar aturan. Terus ada juga yang marah-marah, ya unjuk rasa itu kata-katanya mesti sopan. Saya pikir kalau soal orasi dari dulu unjuk rasa di mana-mana yang memang keras-keras ya. Yang namanya unjuk rasa, orasi, Ustaz Jel, kita dulu pengalaman orasi ya. Yang namanya orasi nggak mungkin lah kalimatnya lembut ya kan. Nah, saya pikir kalau kalimat mereka keras begitu masih wajar lah. Itu kan namanya unjuk rasa. Mungkin jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang dilarang oleh agama. Nah, itu jangan sampai kita lakukan.